Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, mungkin kita merasa dekat dengan bacaan Injil hari ini. Karena mungkin kita masih menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang yang serakah. Orang yang diberi sesuatu malah ingin menguasai semuanya. Sama seperti perumpamaan pada Injil tadi. Ibarat paribahasa, dikasih hati, minta jantung. Dan apa perasaan kita kalau sesuatu yang menjadi milik kita, apapun bentuknya, diakui dan diambil dari diri kita? Pasti rasanya sakit hati, marah, kesal, dendam, dan sebagainya. Begitupun perasaan Yesus hari ini. Pasti Yesus merasa sakit hati karena keserakahan kita ingin menguasai semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus ingin mengajarkan berbagai hal lewat perumpamaan kebun anggur dan penggarapnya ini. Yang pertama, kepercayaan Allah. Tuhan mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarapnya untuk diolah. Kebun anggur itu ibarat semua yang diberikan Allah, baik itu alam, kehidupan, talenta, harta, dan sebagainya. Tapi kita malah mengkhianati kepercayaan Tuhan dengan merusak alam, berperilaku buruk pada kehidupan, tidak mengembangkan talenta, tidak mau mendemakan harta kita, dan sebagainya. Kedua, kemurahhatian Allah. Tuhan tidak hanya menyediakan tanah untuk digarap, tapi Tuhan juga memberikan kelengkapannya, seperti pagar di sekeliling, tempat memeras anggur, dan menara jaga. Demikian juga dalam hidup. Tuhan juga menciptakan segala fasilitas yang lengkap untuk kita hidup. Hanya saja kadang kita tidak bersyukur dan menyalahgunakan fasilitas tersebut. Ketiga, kesabaran Allah. Saat tuan tanah menagih hasil kebunnya kepada penggarap dan dia tidak mau menyerahkannya, tuan tanah masih bersabar dengan memberi 3 kali kesempatan. Mengirim hamba penagih yang lebih banyak sampai anaknya sendiri. Tapi semua ditangkap, dipukuli, dilempari batu, bahkan dibunuh. Kita pun kadang sering menguji kesabaran Tuhan dengan tidak memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. 4. Kebebasan manusia. Sebagai majikan, Tuhan memberi kebebasan penggarapnya untuk mengolah lahannya. Dia tidak menjagai dan mengawasi kita 24 jam. Melainkan dia malah pergi ke negara lain. Kalau Tuhan mengawasi kita, mungkin kita jadi tidak nyaman dalam bekerja. Tapi kesalahan kita, dengan kebebasan kita malah menyalahgunakan kebebasan itu dengan bersantai, bercanda dalam bekerja, dan sebagainya. Kelima, tanggung jawab manusia. Pada akhirnya, saat semua utusan tidak berhasil menagih sebagian haknya, tuan tanah akan turun tangan sendiri untuk mengambil. Bukan hanya sebagian, tapi semua yang menjadi miliknya. Membinasakan dan menyewakan kepada penggarap lain. Demikian pun juga kita. Saat kita merusak alam, berperilaku buruk, tidak mengembangkan talenta, tidak mau menderma, hukumannya Tuhan akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dan akan terjadi kemiskinan, kesengsaraan, kematian, dan neraka jahanam pada para penggarapnya.
Saudara-saudari yang terkasih, saya punya sebuah cerita. Ada sebuah keluarga, bapak dan ibu datang ke gereja untuk misa. Bapak itu namanya Pak Martin. Pada saat di sana, mereka bertemu dengan teman lama mereka, Bapak Jacob, istri dan anak perempuannya yang lama sudah tidak bertemu. Pak Jacob melihat Pak Martin dan langsung menyapanya. "Pak Martin, hai, apa kabar?" sapa Pak Jacob dengan ramah. "Kabar baik, kamu gimana kabarnya?" balas Pak Martin. "Saya juga baik. Lama gak ketemu ya Pak. Berdua aja nih, mana Adri?" Adri adalah nama anak Pak Martin. "Iya, kira-kira udah 5 tahun kita gak ketemu." Adri ada tuh di depan. Mereka pun dua keluarga tadi segera ke depan mencari tempat duduk. Setelah sampai, Pak Jacob pun melihat ke kiri ke kanan mencari Adri, anak Pak Martin. "Mana Adri, Pak? Katanya ada di depan." "Nanti sebentar lagi juga dia akan datang." Lonceng gereja pun berbunyi. Lagu pembukaan dinyanyikan. Pastor bersama petugas segera berarakan menuju ke mimbar gereja. Saat pastor melewati bangku mereka, Pak Jacob pun kaget. Dia pun bertanya kepada Pak Martin di sampingnya. Pak, itu Adri kan?" "Iya, itu Adri," jawab Pak Martin. "Dia sekarang jadi pastor ya Pak?" "Wah, gak nyangka saya," tanya Pak Jacob masih heran. "Iya, itu Adri. Baru 2 minggu dia ditakbiskan. Dan sekarang dia misa perdana di gereja kita ini," balas Pak Martin. Mereka pun mengikuti misa dengan hikmat sampai selesai. Selesai misa, sebelum pulang, Pak Jacob kembali mengajak mengobrol dengan Pak Martin. "Pak Martin, maaf ya, tadi saya nggak tahu kalau Adri sudah menjadi pastor." "Iya, nggak apa-apa kok Pak. Tapi saya nggak nyangka loh Pak, kenapa Adri itu bisa menjadi pastor? Dia itu kan tinggi, ganteng, pintar, baik, dan sempurna. Kenapa dia malah menjadi pastor?" tanya Pak Jacob. Pak Jacob, Adri memilih menjadi pastor karena dia mau dan memang itu pilihannya. "Tapi kenapa Bapak mengizinkan? Dia itu kan anak Bapak satu-satunya dan dia bisa mendapatkan yang lebih daripada hanya menjadi seorang pastor." Akhirnya Pak Martin pun menjelaskan. "Awalnya saya juga tidak setuju. Tapi kenapa saya harus menghalang-halangi pilihan Tuhan? Takut dosa saya Pak. Lagi pula untuk Tuhan, masa saya memberikan anak yang tidak baik sih? Pasti saya akan memberikan yang terbaik yang saya miliki." "Terus, kemana akan Bapak berikan rumah, mobil, perusahaan, dan semua kekayaan yang Bapak miliki saat ini?" lanjut Pak Jacob. "Kalau itu saya belum memikirkannya, tapi mungkin saya akan berikan kepada semua yang membutuhkan," balas Pak Martin. "Sayang sekali ya Pak, padahal kalau jadi saya ingin sekali loh menjodohkan Adri dengan Irma anak saya," jawab Pak Jacob. Pembicaraan pun selesai dan mereka pun akhirnya pulang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita saya tadi? Berbeda dari perumpamaan dalam Injil tadi, dari cerita saya ini adalah contoh yang baik, yang seharusnya bahwa dalam hidup kita ini hanyalah penggarap-penggarapnya.
Kadang kita tidak tahu diri dengan serakah dan merasa sebagai majikan. Padahal kita harus sadar bahwa kita ini hanya pekerja dan penggarapnya saja. Kadang kita tidak tahu terima kasih dengan tidak memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan tidak bersyukur dengan semua yang telah diberikan oleh Tuhan. Perlu diingat, segala sesuatu yang kita dapatkan sampai hari ini, itu semua hanya titipan. Dan pada akhirnya, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Tuhan. Kalau sampai sekarang, berkah yang melimpah ada pada kita, itu hanya berkat kemurahan hati dari Tuhan semata. Maka, marilah kita semua bekerja sebaik-baiknya sebagai penggarapnya dan selalu bersiap seandainya suatu saat nanti Tuhan menagih, dan kita harus selalu siap mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.